Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ratna. Kita melanjutkan kuliah statistik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang standar deviasi standar deviasi, simpang rata, dan ukuran penyebaran atau range. Nah, untuk standar deviasi itu tidak perlu saya ajarkan manual, jadi kalian cukup tahu rumusnya. Jadi nanti bisa dilanjutkan melalui SPSS. Oke, sebelum masuk ke SPSS, saya jelaskan dulu tentang macam analisis statistik. Jadi ada dua macam statistik itu yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, untuk parametrik, parameter dari parametrik ini data atau apa namanya, populasi pada data tersebut itu harus terdistribusi normal. Cirinya untuk parametrik itu datanya berbentuk skala interval dan rasio dan tersebar secara normal. Nah, untuk metode analisisnya biasanya menggunakan uji Z, uji T, korelasi persen dan ANOVA. Nah, untuk kedua yaitu non-parametrik, data ini tidak wajib normal, dalam artian tidak ada parameter dia normal atau tidak. Nah, untuk cirinya, skalanya biasanya berbentuk nominal dan ordinal, jumlah sampelnya kecil. Nah, metode analisis yang digunakan biasanya sign test, ada rank correlation test atau Spearman, chi-square, dan Fisher. Nah, itu nanti bisa kalian baca sendiri, nanti akan saya bagikan PPT-nya. Nah, sebelum kita ke SPSS, saya harapkan kalian sudah menginstal software tersebut pada masing-masing laptop kalian. Nah, sebenarnya versi SPSS ini kan banyak ya, ada versi 15, 16, dan seterusnya, bahkan yang terakhir tuh kalau nggak salah versi 25 atau 26. Yang saya gunakan di sini ada versi 22. Saya tidak mewajibkan kalian harus mengikuti versi saya, tidak, karena setiap laptop biasanya berbeda-beda, eh, apa namanya, berbeda-beda dalam bentuknya. Jadi, yang bisa terinstal itu yang kalian pakai. Mungkin nanti akan berbeda pada hasil analisisnya, tapi tidak saya permasalahkan. Yang jelas, saya mewajibkan pada kalian untuk bisa membaca analisisnya. Jadi tidak masalah walaupun versi SPSS-nya berbeda. Karena cara pengisian, fitur-fiturnya juga masih sama saja. Oke, kita masuk ke SPSS ya. Jadi sebenarnya SPSS itu adalah software yang berfungsi untuk menganalisis data, untuk melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non-parametrik. Kalau dulu kita menganalisis datanya ya manual ya, pakai kolom-kolom seperti itu. Sekarang sudah ada SPSS. Ini adalah salah satu software ya. Sebenarnya ada banyak software yang bisa digunakan untuk membantu menganalisis data, tapi yang sering digunakan adalah SPSS. Oke, silakan dibuka program SPSS. Nah, nanti muncul seperti ini. Silakan dibaca ini nanti. Nah, muncul seperti ini. Nanti akan saya bagikan PDF-nya. Oke, apabila sudah terbuka SPSS-nya, nah ini ya, ini sudah terbuka. Nah, di sini ada data view, ada variable view. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, ada file, edit, view, data, transform, analyze, sampai help. Ini ya. Nah, untuk data view, tampilannya itu mirip seperti spreadsheet pada umumnya. Jadi seperti kolom-kolom pada Excel. Nah, data view terdiri dari baris, kolom, dan sel. Setiap baris menyatakan suatu kasus atau hasil observasi. Setiap kolom menyatakan variabel atau karakteristik suatu pengukuran. Sedangkan sel berisi nilai setiap variabel dan kasus. Secara sederhana, baris adalah kasus, kolomnya itu adalah variabel, nah selnya adalah nilainya. Jadi, sebentar, ya, ini adalah kasus, ya kan? Baris, ini adalah apa tadi? Baris. Yang kedua adalah ini adalah variabelnya dan yang terakhir
isinya adalah nilainya atau selnya. Selnya adalah itu ya. Nah, pada data view itu ada menu bar, ya kan? File menu, silakan dibaca, nanti ada berhubungan dengan file data, membuka data baru, membuat data baru, menyimpan. Terus habis itu edit, itu ada undo, redo, cut, copy, paste, insert variable, insert case. Untuk view, menu untuk mengatur tampilan halaman SPSS, data, menu untuk berhubungan dengan data SPSS. Untuk transform, menu untuk membuat perubahan pada variabel yang telah dipilih, analyze untuk menganalisis data, grab sama help. Nah, yang sering kita gunakan nanti adalah di analyze ini. Jadi, ketika kita menganalisis data, kalau kalian melihat judul-judul skripsi, misalkan ada perbandingan model A dan model B terhadap hasil belajar, nah berarti itu menggunakan compare means. Nah, itu pun ada macam-macam. Ada means, ada one sample t-test, independent, dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari. Kalau misalkan kalian pernah mendengar judul skripsi atau tahu atau baca judul skripsi tentang hubungan antara kemampuan matematika terhadap kemampuan statistika mahasiswa. Nah, itu berarti kita menggunakan korelasi. Kalau pengaruh biasanya menggunakan regresi. Kalau ada judul-judul pengaruh itu biasanya menggunakan regresi. Oke. Next ya. Nah, ini ada variable view. Nah, ini ada variable view. Variable view ini variabel yang menentukan apa saja yang ada pada data. Jadi kalau pada Excel itu biasanya bisa ya kita ganti di sini adalah nama. Ini nggak bisa. Jadi melalui variable view. Mungkin ini perlu saya hapus dulu ya. Biar kosong semua. Oke. Nah, sudah kosong. Jadi nanti, nah kan kalau kosong, di sini juga kosong. Ini adalah variabel-variabelnya. Itu ya. Jadi nanti tinggal diisi saja. Lalu, pada variabel view, nah itu ada kolom-kolom nama. Itu berarti memberikan nama pada variabelnya. Ya kan? Nama tidak boleh menggunakan spasi. Jadi nggak bisa pakai spasi. Kalau pakai huruf besar, huruf kecil masih bisa. Itu ya. Terus tipenya itu adalah tipe datanya. Nah, di sini. Misalkan saya ketik nama. Tipe datanya apa? Oh, nama itu kan bukan angka, tapi huruf atau angka. Huruf atau abjad. Nah, itu berarti kita menggunakan string. Nah, kita klik berapa karakternya terserah. Misalkan mau 11. Ya kan? Terus habis itu desimal jelas nggak ada. Value none, missing none. Nah, ini dikosongin aja. Terus next ya. Nah, ini tipe, ada 8 tipe. Kalau misalkan bentuknya angka, ya pakai angka. Numerik berarti, ya kan? Kalau misalkan mau bentuknya tanggal, ya pakai tanggal. Silakan tergantung data yang mau dimasukkan. Width adalah banyak digit atau karakter suatu data, minimal 1, maksimal 40. Itu ya. Desimal itu menentukan angka desimal di belakang koma. Biasanya saya kosongi. Saya 0 maksudnya tidak perlu ada angka di belakang koma. Untuk label itu mendeskripsikan tentang variabel, value itu untuk memberi nilai atau skor variabel. Nih ya, nanti habis ini kita praktek. Nah, ini misalkan datanya bentuknya nominal ya, nominal. Nah, pada pria labelnya 1, pada wanita itu labelnya 2. Jadi kita tidak perlu, oh ini pria, oh ini wanita. Kita cukup menggunakan data nominal itu tadi. Atau simbol ya, data simbol. Pria simbolnya 1, wanita simbolnya 2. Untuk missing, mengidentifikasikan nilai variabel yang hilang. Untuk kolom, itu menentukan lebar kolom, ya kan? Untuk measure itu, nah ini juga penting, yaitu skala pengukuran. Jadi misalkan data tadi, data nama misalkan, dia kan bentuknya nominal, ya udah kasih aja nominal di situ.
Nah, ini adalah latihan. Ya, ini latihan. Jadi, data ini tolong dimasukkan ke dalam SPSS. Ya, ini ada caranya. Yang pertama adalah kita membuat dulu variabel. Nah, variabel v-nya kita buat. Mungkin kita buat 2 kolom seperti ini biar mudah. Nah, yang pertama adalah nama, ya kan? Karena bentuknya adalah abjad atau huruf, kita pakai string. Nah, ini tadi sudah kita benarkan. Yang kedua adalah gender. Kita ketik aja gender. Karena gender ini apa namanya? Kita mau pakai data nominal ya atau simbol, maka bentuknya adalah numerik. Numerik, lalu tidak perlu ada desimal. Kalau mau desimal ya silahkan, terserah saja. Terus habis itu, nah di sini value-nya bisa dibaca ya, value-nya, labelnya kosong, value-nya untuk angka 1 itu maknanya pria, di add. Untuk angka 2 maknanya wanita, ini juga di add juga, lalu oke. Nah, setelah itu, nah ini ya, untuk align-nya terserah ya, silakan diikuti pada tata cara di situ. Nominal kan? Nah, karena datanya data simbol. Lalu TL. Nah, TL ini adalah tanggal lahir atau date. Kita pilih date. Nah, terserah mau pilih yang ini, mau pilih yang ini, silakan. Gitu ya. Terus setelah date, desimalnya 0, labelnya kita isi tahun lahir. Atau tanggal lahir ya, lebih tepatnya tanggal lahir. Ini ya. Ini juga non. Kalau mau scale boleh. Lalu baris 4 itu adalah nilai. Nah, nilai bentuknya juga numerik. Ini ya. 2 desimalnya 0. Nilainya misalkan ada label. Oh, nilainya diambilkan dari nilai UAS. Ketik aja di sini UAS. Ini ya. Ini juga scale. Sudah? Kalau sudah, kita lihat di data view. Nah, ini sudah muncul. Ada nama, gender, TL, sama nilai. Nah, silakan kalian isi nama-nama di sini tadi. Nah, ini tugasnya nih. Silakan kalian isi, kalian masukkan pada SPSS, kemudian di save. Nah, kalau save ini ya, sama seperti biasanya, save. Lalu kasih nama latihan 1, ya kan, kasih nama latihan 1, terus underscore nama kalian. Oke, lalu dikirim pada Classwork Google Classroom. Habis ini saya buatkan Classwork-nya. Nah, mungkin demikian dulu untuk perkenalan SPSS. Saya harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.